Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini kembali saya bisa melanjutkan materi kita untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi di pertemuan kedua, yaitu atau pertemuan ketiga bagian kedua, yaitu tentang arsitektur hardware dan software komputer. Oke. Baik. Pertama kita masuk dulu ke definisi awal ya dari komputer. Jadi komputer itu kalau kita lihat definisi awal secara bahasa, itu kan bahasa Inggrisnya itu komputer. Nah, kata dasar dari ini adalah compute atau to compute. Artinya kalau Anda melihat kamus, compute ini artinya menghitung. Jadi di awal-awal munculnya komputer memang mempunyai fungsi utama, yaitu untuk menghitung. Dalam hal ini untuk menghitung jarak yang bisa ditempuh oleh sebuah rudal. Jadi ceritanya di pertengahan Perang Dunia Pertama, itu ilmuwan diminta oleh pihak Departemen Pertahanan untuk menghitung kira-kira berapa jarak yang bisa ditempuh oleh sebuah rudal. Nah, karena sekarang kita sudah tahu bahwa compute atau to compute itu artinya menghitung, artinya bahwa secara asal kata maka komputer bisa kita sebut sebagai mesin yang bisa menghitung. Jadi segala mesin yang bisa menghitung kita bisa sebut sebagai komputer. Kemudian di dunia komputer sendiri dikenal dengan ada istilah komputer literasi atau digital literasi. Nah, apa itu? Itu berarti bahwa sebuah pengetahuan atau orang-orang harus bisa mengenali dan mengerti bagaimana komputer itu bekerja dan bagaimana komputer itu digunakan. Sebab saat ini di tahun 2000-an, di atas tahun 2000-an, hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat ya sudah dimasuki oleh komputer, baik itu di dalam pekerjaannya, di dalam hobinya dan lain-lain. Nah, kalau begitu, dengan kondisi sekarang seperti tersebut, apa sebenarnya definisi dari komputer? Ya. Nah, definisi komputer itu kita bisa katakan sebagai sebuah electronic device, sebuah peralatan elektronik. Kalau kembali ke sejarah, nanti ada sejarah di slide selanjutnya. Oke, jadi peralatan elektronik yang beroperasi di bawah kontrol dari sebuah instruksi yang tersimpan di dalam memori dari komputer tersebut. Jadi di sini ada beberapa kata kunci, ya. Ada beberapa kata kunci yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, electronic device, artinya dia harus berupa peralatan elektronik. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua adalah ada instruksi,
ya, ada instruksi yang mengontrol elektronik tersebut. Jadi misalnya kalau radio itu hanyalah perangkat keras, tidak ada instruksi yang tersimpan di dalam memori, maka radio tidak bisa dikatakan sebagai komputer. Jadi ini ada 3 buah kata kunci yang harus memenuhi. Yang pertama, dia merupakan electronic device, kemudian ada instruksi yang tersimpan di dalam sebuah memori yang ada pada peralatan tersebut. Komputer itu bisa menerima data, komputer bisa memproses data, kemudian komputer bisa menghasilkan data dan menyimpan hasil dari proses tersebut. Nah, itu fungsi-fungsi utama yang saya kira kita harus pahami bagaimana komputer itu bekerja. Nah, di dalam melaksanakan pemrosesan atau siklus pemrosesan informasi, komputer melakukan hal ini, yaitu input data. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal ya simbol ini. Jadi ada input, data diproses, ya, kemudian menghasilkan informasi. Oke. Jadi ada hal ini yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, konsep ini juga ada di sini. Jadi ada input, kemudian ada proses, kemudian hasil prosesnya berupa outputnya bisa disimpan, ya, outputnya bisa disimpan di dalam memori, kemudian outputnya bisa dikomunikasikan, ditransmisikan ke komputer-komputer yang lain. Nah, oke. Kemudian dengan demikian secara kesimpulan dari beberapa yang sudah diterangkan tadi, maka komputer itu bisa kembali kita definisikan sebagai alat elektronik yang dapat menerima input data, mengolahnya menjadi suatu informasi yang diinginkan dengan menggunakan suatu program ini tadi tersimpan di dalam instruksi tadi. Instruksi itu berupa program tersimpan di dalam memorinya serta dapat menyimpan program tersebut, ya. Jadi dapat disimpan, hasilnya dapat disimpan, kemudian hasil pengolahannya dapat dan hasil pengolahannya di mana bekerja secara otomatis. Nah, kira-kira itu hal yang terkait dengan definisi komputer. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan ini menjadi tugas yang nanti akan dikerjakan. Petunjuknya nanti ada di Google Class. Pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan pertama nanti dijawabnya di Google Class. Pertanyaan nomor 1, apa ciri yang harus dimiliki oleh sebuah alat? Saya ulang. Apa ciri yang harus dimiliki oleh sebuah alat sehingga kita bisa namakan sebagai sebuah komputer? Pertanyaan nomor 1. Oke, nanti jawabannya di Google Class. Saya lanjut. Sejarah komputer. Oke, sejarah komputer. Generasi pertama, ya, komputer generasi awal di tahun 46. Nanti ciri-cirinya bisa Anda lihat bahwa komponen yang dipergunakan itu pakai tabung hampa udara, tidak pakai IC, tidak pakai transistor, tetapi menggunakan tabung hampa udara. Dan satu komponen tabung hampa udara itu besar. Akibatnya apa? Akibatnya, di sini tidak ada, ya. Akibatnya ruangan yang dibutuhkan untuk satu komputer itu bisa satu kamar, bisa satu ruangan, ya. Itu. Kemudian selanjutnya bahasa yang digunakan itu assembler, kemudian cepat panas. Kenapa cepat panas? Karena membutuhkan daya listrik yang besar. Kemudian prosesnya kurang cepat, tempat penyimpanan datanya kecil, ya. Contoh di sini ada UNIVAC, kemudian SIG G15 dan seterusnya, UNIAC
dan seterusnya. Itu generasi pertama. Sekarang generasi kedua, ciri-cirinya sudah tidak memakai tabung hampa udara, tetapi sudah menggunakan transistor. Transistor itu komponen elektronik yang mempunyai 3 kaki. Eh, apa besarnya sebesar apa ya? Mungkin bisa sebesar sedikit lebih kecil daripada kelingking saya. Oke. Dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, menggunakan media penyimpan magnetic tape dan magnetic disk, berbentuk removable disk, bisa dibuka disknya, daya listrik yang dibutuhkan lebih sedikit ya, dan seterusnya. Proses sudah sampai jutaan operasi dalam 1 detik ya. Kapasitas memorinya sudah lebih bagus dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Kemudian komputer generasi ketiga sudah menggunakan IC, integrated circuit. Jadi kalau Anda membuka barang-barang elektronik, terus Anda melihat sebuah komponen berbentuk segi 4 berwarna hitam, kemudian kakinya banyak kiri kanan ya, itu adalah contoh IC, integrated circuit. Lebih cepat, kemudian lebih banyak simpanan data, daya listrik yang dibutuhkan makin kecil, kemudian harga yang semakin murah dan seterusnya ya. Nanti dibaca saja. Kemudian generasi selanjutnya, generasi keempat, sudah menggunakan LSI, Large Scale Integration, atau Bipolar Large Integration. Bipolar Large Scale ya. Di situ mulai muncul namanya mikroprosesor berbentuk semikonduktor yang di dalamnya itu berbentuk chip ya untuk internal memori. Pengusung daripada generasi ini terutama IBM serta Apple. Selanjutnya, komputer generasi kelima sudah menggunakan PLSI. Jadi pembagian generasi ini berdasarkan komponen yang dipakai untuk membentuk komputer tersebut, mulai dari tabung hampa udara, kemudian transistor, kemudian IC, sekarang VLSI ya. Dipelopori oleh Jepang ya. Di sini sudah masuk ya IBM, kecepatannya seperti ini ya, dan seterusnya sampai sekarang ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, tadi sudah tugas pertama, nomor 1. Sekarang tugas nomor 2. Soalnya adalah jelaskan perbedaan antara data dan informasi, serta berikan contohnya. Oke, saya ulang. Tugas nomor 2, jelaskan perbedaan antara data dan informasi, serta berikan contohnya. Penjelasan tentang data dan informasi itu ada pada video pertemuan 1. Silakan kembali cek jika Anda belum melihatnya. Oke, itu pertanyaan nomor 2. Kemudian selanjutnya, aspek dasar komputer. Jadi ada hal-hal yang membuat komputer bisa bekerja. Apa saja itu? Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Ya, ada juga mengatakan ini piranti, ya, perangkat atau piranti keras. Kemudian software, perangkat lunak atau piranti lunak, serta yang ketiga brainware. Ya, ini perangkat keras kita bisa lihat, kita bisa sentuh. Perangkat lunak itu instruksi program yang ditanam di dalam memori untuk dipanggil atau dijalankan pada saat komputer dinyalakan. Dan yang ketiga adalah brainware. Brainware ini adalah user, orang. Nah, salah satu di antara ketiga ini tidak ada, apakah misalnya brainware, jadi Anda sudah punya hardware, ya. Anda sudah punya hardware, Anda beli komputer mahal-mahal. Kemudian Anda sudah diinstalkan, ya. Kemudian aplikasi yang dibutuhkan, tapi tidak ada orang yang menjalankannya, tidak ada usernya, maka komputer itu seperti barang yang tidak punya
harga sama sekali, ya. Oleh karena itu, ketiganya harus ada. Anda bisa menjalankan komputer, berarti brainware ada, ya. Anda bisa membeli hardware komputernya, tetapi belum diinstal, tidak ada softwarenya, maka juga tidak ada fungsinya sama sekali, ya. Jadi ketiga aspek ini di dalam sistem komputer itu harus ada ketiga-tiganya, tidak boleh ada salah satu yang hilang. Oke. Kemudian selanjutnya siklus pengolahan data atau data processing cycle. Input, proses, output. Nanti output dari proses ini bisa menjadi input bagi proses selanjutnya. Ya, di sini menghasilkan output lagi dan seterusnya. Jadi input, proses, output. Output yang sudah diolah tadi dimasukkan lagi di dalam proses, ya, di dalam proses. Nah, kalau merujuk pada pertemuan sebelumnya, ini adalah data diproses menghasilkan informasi. Informasi diproses berarti dia menjadi data kembali. Data diproses menghasilkan informasi lagi. Oke. Jadi seperti ini kira-kira siklus informasi. Jadi input diproses, proses menghasilkan output, bisa juga disimpan. Ya, bisa juga disimpan di dalam unit penyimpanan. Kalau sudah disimpan ini, nanti akan suatu saat dipanggil ulang. Maka ketika dipanggil adalah tanda panah ini. Oke. Kemudian output didistribusi dan seterusnya, ya. Oke, jadi penjelasan yang tadi itu yang pertama ini originating berarti pengumpulan data, kemudian input memasukkan data ke dalam sistem komputer melalui alat-alat input. Jadi input itu, ya, proses input ini dengan menggunakan alat-alat input. Apa saja alat-alat input? Nanti akan diterangkan di slide berikutnya. Kemudian dilakukan pemrosesan, ya. Jadi data yang sudah diinput tadi diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat, bentuk yang lebih baik dibandingkan dengan data mentah tadi. Kemudian output mengeluarkan hasil proses dari pengolahan data, mengeluarkan hasil proses dari pengolahan data berupa informasi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian mendistribusikan hasil pengolahan data tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan informasi. Anda bekerja di dalam sebuah perusahaan di bagian pengolahan data. Setelah ada data Anda olah, Anda sebarkan informasi tersebut, Anda berikan kepada pimpinan, kepada kepala bagian dan seterusnya. Data-data itu nanti akan dipakai di dalam rapat, akan dipakai di dalam mengambil keputusan, ya. Oke. Kemudian storage, tempat penyimpanan. Jadi perekaman itu bisa disimpan dan di dalam tempat penyimpanan, kemudian nanti bisa dipakai lagi untuk bahan input di pemrosesan selanjutnya. Di dalam sistem komputer, ya, ada unit output, ada unit input, kemudian sistem unit yang tempat pengolahan datanya. Unit input bisa berupa keyboard, mouse, pokoknya segala alat yang bisa dipakai untuk menginput data, ya. Kemudian alat-alat output, segala alat yang bisa dipakai untuk menampilkan, mencetak data. Kemudian sistem unit adalah unit yang akan dipakai untuk memproses data. Nah, sebelum saya lanjut, maka untuk tugas nomor 3, ya, sekali lagi sebelum saya lanjut, saya sampaikan bahwa tugas nomor 3 tidak ada. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambaran, ya, grafik bagaimana proses input, proses, dan output tersebut. Jadi ada perangkat keras, ada alat-alat input, alat proses, alat output. Alat input saya perbesar, ya. Alat input misalnya keyboard, ya, keyboard. Sudah tahu kan keyboard? Keyboard itu, ya, seperti di komputernya. Kalau di saya ini kebetulan ada keyboard yang bisa dilepas-lepas, ya, keyboard. Kemudian mouse, ya, mouse seperti ini, ya. Ini adalah mouse, ya. Kemudian scanner, ya, tidak punya scanner di sini. Kemudian flash disk, ya. Kemudian CD-ROM kebetulan saya tidak punya. Oh ya, kalau hard disk
oh tidak ada ya CD-ROM ya. CD-ROM CD-ROM kebetulan ada ya. CD-ROM itu tempat untuk alat untuk membaca CD. Jadi CD-nya dimasukkan di situ kemudian diakses. Saya kira Anda paham lah. Nah, untuk alat-alat proses, pertama di situ ada casing ya. Jenis casing itu ada AT dan ATX. Tapi sekarang itu semua orang menggunakan laptop ya, karena laptop itu bisa dibawa-bawa. Kecuali kalau orang yang suka game-game yang berat ya, yang butuh spesifikasi tinggi, baru mereka menggunakan komputer yang seperti dulu, komputer PC. Kemudian di situ ada power supply ya, power supply untuk menyalurkan listrik ke dalam alat proses. Kemudian ada motherboard. Motherboard itu papan tempat dilengketkannya atau ditanamnya komponen-komponen elektronik ya. Di sini ada soket. Tapi sekarang kita tidak perlu pusingkan itu. Kalau dulu memang ini kita harus pusing dengan barang ini ya, soket ini, karena salah memilih prosesor ya, itu bisa, kalau tidak cocok dengan motherboardnya, prosesor tidak bisa dipakai. Kalau misalnya kita mau merakit komputer ya. Jadi tapi kalau sekarang itu tidak ada lagi yang seperti itu, jarang ya. Kalau dulu memang kita beli prosesornya sendiri ya, saya pernah begitu. Saya beli power supply-nya sendiri, casingnya sendiri, motherboardnya sendiri, memori sendiri, beli satu-satu ya. Jadi kalau pas ada uang beli, pas ada uang beli. Nanti kalau sudah terkumpul baru kita rakit ya, kita rakit jadi satu unit komputer. Kemudian memori itu bisa berupa hard disk ya. Kalau di sini RAM-nya kebetulan harusnya saya siapkan ya, tapi saya tidak sempat siapkan. Ada beberapa RAM yang masih saya punya, saya bisa tunjukkan. Kemudian RAM itu ada RAM, EDORAM dan seterusnya, nanti penjelasan lebih jauh. Kemudian kartu VGA untuk merubah memproses sinyal agar supaya bisa ditampilkan di monitor. Kemudian kartu I/O, input output ya. Sound card itu supaya bisa mengeluarkan suara. Modem ya, supaya bisa terkonek ke internet, ada modem internal eksternal ya. Kemudian heatsink itu adalah aluminium yang dipakai untuk untuk sebagai pendingin ya, sebagai pendingin. Kemudian HDD dan kabelnya. Kebetulan di sini saya punya HDD, tapi ini model yang baru ya. Nah, ini hard disk merek Hitachi. Ini saya buka dulu hard disknya. Ini ukuran kecil ya, merek Hitachi. Ini model SATA ya, ini SATA. Karena hard disk itu ada beberapa jenis, ada SATA, kemudian ATA ya. Bisa dilihat dari konektornya di sini. Oke. Kemudian untuk alat output, monitor ya, printer, speaker ya, termasuk kalau pakai infocus berarti juga demikian, itu merupakan alat output. Oke. Kemudian maju lebih dalam lagi, komponen hardware pertama di dalam sinyal alat proses itu ya, ada namanya CPU, Central Processing Unit. CPU itu bentuknya segi empat ya, banyak seperti tiang atau jarum-jarum kecil. Ini berfungsi sebagai otak dari komputer ya. Disitulah seluruh data diproses, diolah. Dan kalau Anda mau tahu pemrosesan di dalam itu sebenarnya itu proses penjumlahan. Di dalamnya ada namanya ALU ya, arithmetic, logic ya, unit. Nah, untuk belajar nanti lebih jauh, nanti Anda pelajari di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer.
putar ya. Nanti pelajari lebih jauh di situ. Kemudian media penyimpanan atau memori ya, termasuk hard disk, input device, peralatan input, peralatan output, kemudian peralatan komunikasi. Ini adalah contoh dari CPU yang saya katakan tadi, bentuknya segi empat, kemudian ada seperti jarum yang ini ya, yang Anda lihat titik-titik ini, itu seperti jarum terbuat dari emas ya, supaya transfer datanya lebih cepat ya, dan karena emas itu paling bagus untuk sebagai penghantar. Nah, yang ini nanti masuk di sini nih ya. Anda lihat di situ ada kayak titik-titik, itu lubang. Di setiap jarum yang ada di sini, setiap jarum yang ada di sini dimasukkan di sini. Setelah dimasukkan baru dipasang ini heatsink dengan kipasnya. Bagian ini adalah aluminium, kemudian ada kipasnya. Kalau saya ini pekerjaan lama nih yang kayak begini-begini ya. Ya, kembali ini ya, lihat itu ada titik-titiknya, itu adalah jarum-jarum yang nanti masuk di setiap lubang yang ada di sini. Oke. Kemudian di dalam pada perangkat tersebut ada ukuran-ukuran yang bisa menentukan kinerja dari perangkat keras, terutama di dalam pada CPU. Ada namanya siklus mesin. Siklus mesin itu mulai dari fetch, decode, execute, store, dan seterusnya ya. Nanti Anda pelajari lebih jauh di Arsicom. Kemudian ada namanya sistem clock ya, clock ya. Mungkin biasa pernah mendengar komputernya berapa giga misalnya ya. Prosesornya berapa giga. Berarti itu yang dimaksud adalah sistem clock ya. Berapa kali detakan dalam 1 detik ya. Kalau 1 giga berarti Anda 1 giga itu berapa? Ya. 1 giga itu berapa? Berarti kalau 1 giga itu 1000 juta, 1 triliun ya, 1 triliun. Jadi 1 triliun detakan di dalam 1 detik. Ya. Kemudian ada I/O bus. Bus itu ya. Bus itu adalah jalur untuk menghantarkan sinyal, menghantarkan data. Input output ada data. Jadi jalur untuk input lain dengan jalur untuk data. Kemudian selanjutnya di dalam pemrosesan di dalam pemrosesan data ada serial processing dan parallel processing, kemudian ada pipeline. Ini teknologi terakhir sebelum munculnya teknologi hyperthreading kalau tidak salah ya. Kemudian tahapan proses ada mengambil instruksi, menerjemahkannya, eksekusi dan sebagainya. Ini mungkin terlalu tinggi buat Anda ya. Nanti sebagai Anda tahu saja bahwa ada seperti itu ya. Nanti lebih jauh di Arsicom atau di sistem operasi. Ya, sepertinya di Arsicom. Kemudian media penyimpanan RAM. Di sini RAM ya. RAM Random Access Memory. Nah, RAM ini adalah termasuk media penyimpanan yang volatil. Ya. Artinya ketika sinyal listriknya hilang, maka data yang ada di dalamnya juga hilang. Ya. Oke. RAM ada beberapa macam, ada DRAM, SRAM, ada SDRAM, EDORAM ya. Ini RAM-RAM zaman dulu nih, ya, zaman dulu. Ya. Kemudian itu random RAM, random access memory. Kemudian ada, jadi ini adalah memori yang dibagi berdasarkan cara aksesnya. Kemudian ada ROM, read only memory, RAM yang hanya bisa dibaca. Jadi ketika pertama kali komputer loading ya, yang dia baca itu memori seperti ini. Jadi ada program yang memang tersimpan ya di dalam BIOS ya, kalau Anda bisa tahu lebih jauh. Nah, itu yang read only memory. Ada beberapa jenis, ada PROM, EEPROM, EEPROM dan seterusnya. Kemudian selanjutnya circuit board, ini adalah jenis RAM ya, single inline memory module SIM ya. Kemudian ini masih RAM dan seterusnya ya.
Tapi itu RAM peninggalan zaman dulu ya. Nanti kalau zaman sekarang nanti silahkan cari sendiri karena itu berkembang terus. Itu RAM adalah memori yang dipakai di dalam komputer untuk penyimpanan data sebelum diproses di CPU ya. Jadi semacam tempat penyimpanan data sementara. Jadi dari hard disk data yang di dalam hard disk dialirkan ke RAM sebelum diproses di dalam CPU ya. Kemudian selanjutnya memori yang lain ada namanya flash memory. Saya kira Anda sudah tahu yang biasa Anda sebut dengan flash disk ya. Flash disk sebenarnya ukuran tepat penamaannya karena kalau disk itu kan piringan, sedangkan ini bukan piringan. Kemudian secondary storage ada magnetic storage, magnetic tape. Ini kayak kaset ya, kaset zaman dulu. Ini ada pitanya ya, digulung ya di sini. Kalau sudah penuh diputar balik ke sana putarannya. Di sini ada akses untuk membaca ya, untuk membaca pita ini. Ini hard disk tapi kita kenal di komputer ya, di komputer lebih besar daripada ini nih, kecil ya. Kemudian yang ini namanya mungkin Anda tidak pernah dapat, ini namanya floppy disk ya, besarnya sebesar ya kurang lebih agak besar, lebih lebar sedikit dari ini ya. Waktu zaman kuliah dulu saya tahun 90-an ini jadi andalan ya. Kalau kita mengetik simpan sini, belum ada flash disk pada saat itu. Oke. Kemudian di dalam media penyimpanan ada beberapa karakteristik yang orang pertimbangkan di dalam membeli. Yang pertama kecepatan, kemudian berarti seberapa cepat kita bisa akses ya. Seberapa cepat kita bisa akses. Kemudian ada volatility, artinya apakah data yang tersimpan di RAM itu bisa terhapus apabila aliran listriknya dimatikan, sumber tenaganya dimatikan. Kemudian metode aksesnya ada serial, random, dan parallel access. Kemudian portability, apakah bisa dibawa-bawa atau tidak ya. Tentu kayak flash disk itu, kenapa orang banyak beli flash disk? Karena flash disk gampang dibawa-bawa, bahkan biasa orang pakai sebagai gantungan, sebagai kalung ya. Kemudian kapasitasnya, sekarang kapasitasnya besar-besar, sudah sampai berapa bahkan ya berapa giga ya mungkin minimal 32 giga ya, itu paling minimal. Kemudian perbandingan antara primary storage dan secondary storage ya, ada temporary, ada permanen ya. Kalau primary itu bagaimana ya, nanti bisa dilihat tergantung daripada tempat penyimpanannya, storage-nya. Hanya dapat menyimpan data jika komputer nyala, versus dapat menyimpan data ketika komputer mati. Contoh memori yang bisa menyimpan data ketika komputer nyala ya, itu adalah RAM. Jadi RAM itu ketika komputer mati isinya langsung habis RAM ya. Kemudian selanjutnya peralatan input atau input device misalnya keyboard. Namun sebelum saya melangkah ke slide selanjutnya, saya mau sampaikan tugas nomor 4 ya. Apa itu tugas nomor 4? Tugas nomor 4 adalah pertanyaannya begini. Salah satu yang menjadikan informasi berguna adalah ya, saya ulang. Salah satu hal yang menjadikan informasi berguna adalah tepat waktu ya. Jadi informasi itu berguna jika tepat waktu. Pertanyaannya, apa maksudnya dan berikan contohnya. Tugas nomor 4 ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh input peralatan input komputer dalam hal pointing device.
Pointing itu berarti apa? Penunjuk ya. Seperti misalnya kalau Anda menggerakkan mouse kan itu menunjuk ya, menunjuk ke titik tertentu. Mouse, trackball ya, seperti bola-bola, kemudian joystick kalau Anda main game ya, ada yang game seperti itu. Kemudian terminal, terminal seperti ini ya. Ada dumb terminal itu terminal bodoh yang apa namanya? Yang tidak cerdas ya, ATM, kemudian point sales terminal ya. Kemudian optical reading device yang bisa membaca data yang dengan menggunakan prinsip optikal cahaya, barcode ya. Mungkin contoh yang paling dekat adalah ketika Anda ke supermarket misalnya, Anda beli barang di kasir ya, ketika kasir mencetak nota belanja, di barangnya disodorkan di satu alat, kemudian tiba-tiba muncul tit, dan di layar muncul ini barangnya apa, harganya berapa ya. Itu namanya optical reading device ya. Dia membaca barcode. Nah, setiap barang yang ada di supermarket itu mempunyai barcode ya. Apa itu barcode? Ini mungkin saya bisa beri contoh, di sini ada barcode ya. Nah, di sini di buku ini ya. Nah, di buku ini yang ini ya. Yang ini adalah barcode ya. Itu adalah barcode. Jadi seperti garis-garis ya. Kira sebagian dari Anda sudah mengerti yang dimaksud dengan barcode. Kemudian perangkat output ya, visual display, monitor. Ya, ini monitor masih zaman dulu. Ini namanya monitor tabung ya. Jadi di belakangnya itu gendut di bagian belakang karena dia memakai tabung. Jadi ada jarak. Sekarang kan semua layar itu tipis ya, layar tipis dan daya yang dibutuhkan itu rendah. Kalau tabung itu dayanya cukup tinggi. Kemudian printer, ada namanya impact printer, pakai dot matrix. Kalau Anda mendengar ada orang lagi mencetak sesuatu dengan syarat seperti ini ya, tik 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 krek krek krek. Nah itu, atau ya krek 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 krek. Nah itu berarti memakai ini ya, impact printer. Jadi di dalam pada saat dia mencetak itu ada jarum yang dipukulkan ya, dipukulkan ke pita. Jadi prinsipnya sama dengan mesin ketik. Jadi kertas, kemudian pita, kemudian ada alat untuk jarum itu untuk memukul menusuk pita, kemudian bekasnya muncul di kertas. Kemudian ada non impact printer ya, pakai tinta yang banyak kita pakai sekarang. Kemudian plotter, komputer output mikrofilm. Ini barang ini saya sendiri belum pernah lihat ya. Kemudian peralatan komunikasi modem, modulation, demodulation. Ada modem eksternal, modem internal. Setiap handphone kita itu mempunyai modem di dalam ya. Setiap handphone kita mempunyai modem. Kemudian kalau Anda berlangganan IndiHome mungkin ya ada juga modem yang diberikan kepada Anda ya. Oke, itu tadi tentang peralatan perangkat keras. Ada peralatan input, ada peralatan sistem untuk proses, serta ada peralatan untuk menampilkan atau output. Oke. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya akan berikan tugas nomor 5. Pertanyaan. Jelaskan 3 aspek dasar komputer yang harus ada. Ya. Jelaskan 3 aspek dasar komputer yang harus ada agar komputer tersebut bisa bekerja. Oke, itu ada beberapa soal yang saya sudah berikan sepanjang presentasi materi ini. Nanti jawabannya silakan kerjakan di Google Class. Nanti saya siapkan pertanyaannya di situ. Saya tidak sebutkan pertanyaan di Google Class, tapi saya tinggal
nomor 1 jawab saya siapkan itu isian nomor 1, Anda tinggal jawab situ sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke perangkat lunak tadi, perangkat keras. Perangkat lunak ada 2 sebenarnya, dibagi 2, ada sistem operasi, satu lagi aplikasi ya. Ini juga sebenarnya aplikasi, cuma aplikasi yang saya maksud di sini adalah aplikasi yang nanti diinstal pada sistem operasi ya. Oke. Sistem operasi macam-macam ya. Jadi sistem operasi itu adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk mengatur perangkat keras agar bisa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi sistem operasi lah yang mengatur kapan kipas bekerja, kenapa bisa keyboard bisa ditekan bisa muncul huruf, kenapa bisa layarnya menyala, itu semua diatur oleh sistem operasi. Ya. Jadi kalau ada sistem operasi yang tidak mengenal perangkat keras layarnya, berarti layarnya tidak bisa dipakai. Ada komputer yang tidak bisa mengeluarkan suara, berarti sistem operasi di komputer tersebut belum mengenal perangkat suaranya. Makanya biasa orang bilang install drivernya. Itu. Drivernya berfungsi untuk apa? Sebagai penghubung antara layar tersebut dengan sistem operasi yang dipakai. Oke. Kemudian perangkat lunak komputer, ada perangkat lunak. Oke, ini semua perangkat software. Oke. Jenis aplikasi perangkat itu ada proprietary ya, perangkat lunak berbayar ya. Oke, perangkat pemilihan. Di dalam memilih perangkat lunak ini biasa orang pakai ya, apakah license, upgrade sistem, atau open system atau open source. Kemudian dalam membuat perangkat lunak menggunakan berbagai bahasa pemrograman, ada bahasa mesin, rakitan, prosedur, dan seterusnya. Oke, ini saya langkai saja. Ini bahasa-bahasa pemrograman yang dipakai di dalam membuat aplikasi, dan sebagian di antara ini nanti akan Anda pelajari di semester mendatang. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan bagian kedua pertemuan pengantar teknologi informasi. Dan di sela-sela penjelasan tadi ada beberapa pertanyaan yang saya berikan sebagai tugas dan Anda harus kerjakan nanti. Anda harus jawab di Google Classroom sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan tadi. Saya kira cukup. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di Google Class. Terima kasih semua atas perhatiannya, dan jangan lupa cuci tangan ya, jaga jarak dan jaga kesehatan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.